Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh daerah di Indonesia. Kita jumpa lagi di malam yang luar biasa ini dalam webinar implementasi kurikulum Merdeka Platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk berpantun dulu ya Bapak Ibu. Membawa kolintang di acara adat, makin tersiar ramaikan budaya. Selamat datang para guru hebat dalam webinar Kurikulum Merdeka. Luar biasa, pada malam hari ini sudah bergabung ada 672 guru. Wah, terus bertambah nih yang ada di Zoom kita dan juga yang ada di YouTube. Silahkan bergabung Bapak Ibu, kita akan belajar bersama pada malam hari ini dalam webinar yang seru. Untuk topik malam ini nih ya, nggak kalah menariknya nih topik malam ini nih ya. Kita akan ngobrolin tentang belajar kurikulum merdeka, mengelola kelas merdeka belajar dengan disiplin positif. Nah, sebelumnya yuk saya mau tahu nih Bapak Ibu dari daerah mana aja nih. Silahkan Bapak Ibu bisa gunakan kolom chatnya untuk menuliskan nama, kemudian asalnya dari mana nih. Luar biasa nih, ada Ibu Wida dari mana nih? Langsung terpindah nih saking cepatnya nih chat luar biasa dari Bapak Ibu guru nih. Ada dari Bangka Belitung, Bu Yuni. Kemudian ada Pak Asep dari Kalimantan Selatan. Ada Bu Aisyah dari Bogor. Wah, sama nih nanti nih dengan salah satu narasumber kita nih dari Bogor nih. Kemudian ada juga dari Aceh. Wah, luar biasa. Apakah ada dari Papua, dari Maluku? Nah, luar biasa. Wah, seluruh Indonesia nih Bapak Ibu ya. Kita akan berkumpul pada malam hari ini. Kita akan berbagi inspirasi, berbagi praktik baik, dan juga akan menyimak bersama nih ya materi-materi yang akan disampaikan khususnya tentang gimana sih disiplin positif dalam mengelola kelas. Boleh kita ke slide selanjutnya? Nah, Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Abdul Rahmat, guru dari SD Negeri 011 Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Saya akan memandu acara webinar kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai, yuk kita lihat, kita perhatikan kesepakatan webinar kita ya yang sudah sering kita sampaikan setiap webinar. Yang pertama Bapak Ibu silahkan tuliskan nama dengan format nama lengkap underscore sekolah Bapak Ibu ya. Saya beri waktu nih untuk mengganti namanya dengan nama underscore sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand sebelum bertanya atau memberikan tanggapan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dapat mematikan mikrofonnya ya saat narasumber sedang berdiskusi atau menyampaikan materi-materinya ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, silakan nih menuliskan pertanyaan, pengalaman praktik baik Bapak Ibu di kolom chat. Ya, pada saat acara nanti kita mulai kegiatan webinarnya, Bapak Ibu bisa nih memanfaatkannya untuk menuliskan beragam pertanyaan dan praktik-praktik baik nih yang sudah dilakukan, boleh berkaitan dengan disiplin positif dan praktik-praktik baik pembelajaran yang lainnya. Pertanyaan yang menarik nih akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Kemudian yang kelima nanti Bapak Ibu, silahkan untuk mengisi lembar refleksi, daftar hadir, dan umpan balik di akhir webinar kita nanti ya. Jadi Bapak Ibu nanti selama kegiatan tidak perlu lagi nih chat di Zoom kapan absennya gitu ya. Kapan umpan baliknya. Silakan bersabar Bapak Ibu ya. Menjelang akhir nanti akan kami bagikan refleksi, daftar hadir, serta umpan balik untuk webinar kita pada malam hari ini. Wah, saya juga udah nggak sabar nih untuk memulai webinar kita pada malam hari ini nih. Bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngajakin lagi nih Bapak Ibu untuk
sharing pengalaman belajar hari ini di media sosial Bapak Ibu dengan menggunakan tagar ya atau hashtagnya Kurikulum Merdeka di PMM. Nah, silakan buat caption, buat postingan yang menarik nih. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk tag akun Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud untuk dapat di-repost oleh akun resmi Ditjen GTK Kemdikbud RI. Kami tunggu ya Bapak Ibu, postingan-postingan yang menarik, sharing-sharing pengalaman yang menarik, dan caption-caption yang seru nih dari Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke paparan materi, saya ingin tahu dong dari Bapak Ibu nih, ngajakin main games dulu nih dengan Bapak Ibu ya. Nanti akan saya tampilkan 3 pernyataan nih. Bapak Ibu pilih ya, pernyataan itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi nih. Nah, kita coba buka di pernyataan yang pertama Bapak Ibu. Nah, sesuai kesepakatan bersama, peserta didik yang tidak mengerjakan tugas harus mengerjakan tugasnya di jam istirahat. Nah, ini termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi nih Bapak Ibu. Silakan jawab di kolom chat. Wah, sudah ada nih konsekuensi. Bu Puspa konsekuensi, ada yang hukuman, ada yang menjawab hukuman, konsekuensi. Wah, mayoritas jawabannya konsekuensi nih ya. Monggo Bapak Ibu silakan yang menjawab. Ada yang restitusi juga nih. Oh, ada yang masih hukuman nih. Wah, luar biasa ya jawaban Bapak Ibu ini. Tapi saya lihat ini mayoritas menjawabnya konsekuensi nih. Wah, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, guru menyuruh peserta didiknya berlari keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Termasuk apa ya nih Bapak Ibu? Wah, udah muncul langsung nih hukuman, ada yang masih konsekuensi. Wah, ada yang restitusi malah nih. Wah, luar biasa nih jawabannya. Saya lihat mayoritas seragam nih menjawabnya nih ya. Hukuman. Wah, terus berlanjut. Luar biasa. Ada yang masih konsekuensi gitu ya. Keren gitu ya. Apa ya jawabannya ya? Nanti nih kita lihat. Kemudian yang ketiga, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Peserta didik yang memecahkan pot diajak oleh guru mendiskusikan kesalahannya. Lalu muncul ide dari peserta didik untuk meminta maaf dan mengganti pot yang pecah. Termasuk apa nih Bapak Ibu? Wah, langsung nih jawabannya restitusi, ada yang masih konsekuensi, ada yang juga masih hukuman, restitusi terus. Wah, luar biasa nih, langsung chatnya berjalan dengan sangat cepat nih, saya sampai bingung nih yang mana mau saya baca ini ya. Ada Bu Leni, Bu Suci, jawab Bu Taripa. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu. Keren banget nih. Terima kasih banyak atas semangatnya ya untuk berbagi Bapak Ibu di kolom chat. Ya, untuk pernyataan pertama ini memang masuk ke dalam konsekuensi Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Kemudian untuk yang kedua ini masuk ke dalam kategori hukuman ya Bapak Ibu ya. Tadi 1 itu konsekuensi, 2 itu hukuman, dan yang ketiga itu restitusi. Di mana sih perbedaan-perbedaan dari 3 pernyataan ini? Nah, akan kita kulik lebih dalam nih ya dengan narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat. Malam hari ini saya akan ditemani oleh narasumber ibu-ibu yang luar biasa nih. Wah, bisa kita lanjut siapa saja ya narasumber kita. Nah, yang pertama izinkan saya memperkenalkan ada Ibu Andri Nur Cahyani SPDMS, Kepala Divisi Penjaminan Mutu dan Pengembangan Sekolah Bogor Raya. Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Gimana nih kabarnya Bu? Baik sekali. Bogor lagi hujan nih Bu. Bogor kan terkenalnya kota hujan ini ya. Luar biasa. Terima kasih ya Bu Andri hadir malam hari ini membersamai kami ya Bu ya. Kami akan menunggu nih Bu bagaimana masukan-masukan atau ilmu-ilmu dari Bu Andri nih, tips-tipsnya nih dalam disiplin positif di kelas gitu ya. Nanti kita akan sambung lagi ya Bu ya. Saya akan memperkenalkan ke narasumber yang kedua. Ada siapa ya? Wah, ini ada Ibu Niwayan Arniti SPD, guru SD Negeri 1 Belega, Gianyar, Bali. Wah, luar biasa nih. Dari Bali,
Bu Arniti. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Luar biasa. Gimana, Bu, di Bali, Bu? Hujan, Pak, beberapa hari ini. Iya, semoga tetap lancar ya, Bu ya. Bu Iya, Arniti sehat, Bu, malam ini, Bu? sehat, Bapak. Ya, akhirnya saya nggak salah nyebut, Bu ya. Belega gitu, Bu ya. Ya, betul, Takutnya Pak. salah nyebut nih saya nih. Iya, terima kasih. Nanti kita sambung lagi ya, Bu Arniti. Saya Siap, akan Pak. ke narasumber kita yang ketiga pada malam hari ini. Siapakah beliau? Ya, ini adalah Bu Nur Santi, MPD, Guru SMP Negeri 2 Pondok Bantul, Yogyakarta. Selamat malam. Assalamualaikum, Bu Nur Santi. Selamat malam, waalaikumsalam Pak Rahmat. SMP Gimana? Negeri 2 Pandak ya Bapak, bukan Pandak ya? pondok. Oh iya, Iya. maaf. Saya agak susah membedakan ini O dengan A ini ya. Luar Iya. biasa. Gimana nih Bu Nur Santi nih? Yogyakarta keadaan Alhamdulillah. Hujan lebat ini hujan Pak juga. Rahmat. Wah, Iya. kayaknya Indonesia ini lagi seneng-senengnya hujan kali ya gitu ya. Iya. Iya, Bu Nur Santi, nanti kita akan sharing-sharing banyak ya Bu ya tentang disiplin positif yang sudah Ibu lakukan di dalam mengelola kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngingetin lagi nih, Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Silakan Bapak Ibu bagikan praktik baik dalam mengelola kelas Merdeka Belajar dengan disiplin positif yang sudah dilakukan. Bisa diisi di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tidak perlu lagi Bapak Ibu untuk absen ya di dalam kolom chat gitu, karena nanti link absen akan kami bagikan Bapak Ibu ya. Silakan gunakan, manfaatkan kolom chatnya baik yang di Zoom ataupun yang di YouTube untuk berbagi, bertanya ya dengan narasumber kita. Ini luar biasa nih. Pokoknya pada malam hari ini kita akan pesta ilmu nih malam ini nih dengan para narasumber-narasumber yang hebat. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, kita akan masuk nih ke inti webinar kita malam hari ini yang akan dibuka oleh Ibu Arniti dari SD Negeri 1 Belega, Gianyar, Bali. Sebelum Ibu Arniti nyampaikan nih, saya ada pantun nih untuk membuka kegiatan penyampaian dari Ibu Arniti gini ya. Indah bermula suatu hubungan, dua sejoli memikat hati. Marilah bersama kita dengarkan inspirator dari Bali, yaitu Ibu Arniti. Silakan Bu, waktu pemaparan 10 menit kami persilahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pantunnya bagus sekali. Terima kasih juga untuk pantunnya. Selamat malam untuk Ibu Andri, Ibu Santi, dan Bapak guru hebat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini pada Zoom meeting dan di live streaming. Salam dan bahagia. Sebelum saya menyampaikan pemaparan tentang praktik baik yang sudah saya lakukan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niwayan Arniti, saya bertugas di SD Negeri 1 Blegel, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Saya mengajar di kelas 5 dengan jumlah siswa 35 orang dalam satu kelas. Praktik baik yang sudah saya laksanakan dan saya sudah upload di PMM itu mengenai keyakinan kelas, mengelola kelas, menerapkan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas. Boleh dilanjut Pak slide-nya? Mengapa keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih memotivasi mulai dari dalam, sehingga mereka atau siswa dapat berbuat kebajikan atas keinginannya sendiri, bukan karena paksaan. Lanjut Bu. Bu Safa ya. Oke. Nah, bagaimana cara saya membentuk keyakinan kelas itu? Yang pertama, saya mengadakan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal
tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas kepada siswa? Bagaimana cara membentuknya? Itu saya berikan dulu pemahaman kepada siswa. Nah, kemudian setelah melakukan sosialisasi, yang kedua saya mengajak siswa berdiskusi. Nah, di dalam ruang diskusi ini mereka menyampaikan masukannya terkait tentang keyakinan kelas. Nah, kalau siswanya masih belum familiar dengan istilah keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa memberitahu siswa untuk membuat dulu, berdiskusi dulu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kelas 5 tersebut. Nah, kemudian setelah berdiskusi, kemudian siswa mencatat apa yang masukan yang mereka akan berikan. Saya berikan kertas, kemudian mereka mencatat satu kalimat saja, karena muridnya 35, jadi satu kalimat udah kita dapat 35 masukan dari siswa. Nah, setelah mereka mendapatkan setelah mereka mencatat semua masukannya itu, kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa mereka tulis. Salah satunya yang bisa saya sebutkan itu mereka menulis membuang sampah pada tempatnya, yang mereka boleh lakukan dan tidak boleh lakukan. Tidak boleh lakukan, maaf ya, membuang sampah pada tempatnya. Yang boleh dilakukan, tidak membuang sampah di kolong meja, menaruh barang pada tempatnya, selalu memastikan kelas dalam keadaan bersih, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, menghargai teman yang berbeda suku, terus bersikap sopan, terbuka, jujur. Banyak hal yang mereka tuliskan di kertas tersebut. Kemudian setelah dapat masukan tersebut, saya mengajak siswa untuk memilah-milah yang mana termasuk nanti merumuskan keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu lihat menjadi 4 keyakinan kelas yang mereka bisa bisa mereka kelompokkan, yang mana termasuk menjaga kenyamanan kelas, yang mana termasuk menghargai semua orang, yang mana termasuk menjaga etika baik di kelas dan di luar kelas, dan yang mana termasuk mengerjakan segala tugas dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Setelah itu mereka memajang hasil dari keyakinan kelas yang sudah mereka yang sudah dirumuskan bersama-sama murid dan guru. Boleh slide selanjutnya? Ya. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Setelah didapatkan keyakinan kelas itu, untuk memperjelas lagi, untuk mendalami lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat, anak-anak diajak, bisa dilakukan 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, boleh melakukan kegiatan tampak seperti atau tidak seperti, kemudian ditunjukkan ke dalam tabel T. Yang kedua, bisa melewati tampak seperti dengan model skema Y. Dan yang terakhir, bisa tugas saya dan tugas kamu melalui model kanvas. Nah, yang saya contohkan yang pertama ini contoh kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkelompok ataupun individu, Bapak Ibu. Kemudian saya contohkan di sini dari keyakinan yang pertama, yaitu menjaga kenyamanan di kelas. Nah, dari keyakinan ini, kira-kira apa kegiatan yang tampak seperti
dan tidak tampak seperti. Nah, murid-murid mulai mendiskusikan dengan teman-temannya dan didapatlah yang tampak seperti, yaitu meletakkan barang pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, menghias kelas menjadi lebih indah, dan banyak lagi, tapi saya di sini hanya sampaikan 3 saja. Kemudian yang tidak tampak seperti itu meletakkan barang di sembarang tempat, membuang sampah di kolong meja, mencoret tembok dan meja belajar. Itu yang tidak tampak seperti. Kemudian lanjut. Nah, yang ini tampak seperti kegiatan tampak seperti yang bisa ditunjukkan dengan model skema Y. Jadi di model skema Y ini terdapat 3 kategori. 3 kategori yang pertama terlihat, terdengar, dan berperilaku. Dari kategori terlihat ini, siswa antusias mendengarkan orang yang berbicara, berempati dengan perasaan orang lain, menghargai usaha teman. Dari yang terdengar, mereka terbiasa mengucapkan terima kasih saat diberi sesuatu, mereka terbiasa mengucapkan maaf, tolong, kemudian boleh saya bantu, yuk bermain bersama, wah karyamu bagus sekali. Kemudian yang berperilaku, pada kategori berperilaku itu ada memberikan salam, berbicara sopan, peduli dengan orang lain. Nah, kesemuanya itu mereka dapatkan dari keyakinan kelas, yaitu menghargai semua orang. Berikutnya. Nah, yang ketiga, kegiatan yang ketiga bisa dilakukan tugas saya, tugas kamu dengan model kanvas seperti ini. Jadi, murid itu memberikan, mohon maaf. Jadi, pada kegiatan ini, murid itu memberikan apa tugas dan tanggung jawab untuk guru, untuk murid, dan yang bukan tanggung jawab dan haknya. Nah, saya contohkan untuk guru, tugasnya contohnya mengajar, membimbing murid. Murid tugasnya belajar, menjaga kebersihan kelas. Kemudian guru tugasnya bukan untuk menghukum murid, merapikan barang murid. Kemudian murid tugasnya bukan untuk membuang sampah sembarangan atau mengejek teman. Nah, itu contoh dari kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Nah, ketiga kategori ini bisa dipilih salah satu oleh siswa. Bisa dipilih salah satu, bisa dikerjakan melalui kelompok ataupun secara individu. Biasanya keyakinan kelas ini akan lebih baik dilakukan pada saat awal tahun ajaran baru, pekan pertama tahun ajaran baru. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah. Jadi murid sudah terbiasa untuk melakukan berdoa tanpa dikasih tahu itu, kemudian saling membantu, guru dan siswa itu saling membantu, kemudian mereka mengerjakan tugasnya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan mereka membersihkan lingkungan sekolah dan kelasnya demi kenyamanan. Dan apa yang mereka lakukan itu didokumentasikan sebagai bentuk disiplin positif yang sudah dilakukan oleh para siswa. Nah, dengan keyakinan kelas yang dibuat, itu diharapkan murid menjadi senang, guru nyaman, orang tua pun tenang. Nah, murid senang di sini maksudnya murid melakukan hal tersebut bukan karena mereka dipaksa untuk melakukan, karena mereka sendiri yang membuat seperti itu, mereka sendiri yang memberikan masukannya seperti itu, sehingga mereka akan melakukan itu berdasarkan apa yang sudah mereka buat, begitu. Dan murid akan senang setiap kegiatan yang ada di kelas, dan apapun keputusan yang dibuat di kelas, mereka selalu dilibatkan. Guru
nyaman. Nah, guru nyaman di sini maksudnya guru tidak perlu marah-marah, tidak perlu mengeluarkan intonasi yang tinggi untuk membiasakan siswa melakukan disiplin positif. Tinggal kalau di saya biasanya hanya memperlihatkan misalkan kalau selama beberapa bulan saya melakukan disiplin positif ini melalui keyakinan kelas, memang tidak semuanya berjalan dengan lancar. Pasti ada saja yang dilakukan murid yang lewat dari jalur yang sudah ditetapkan. Tapi yang dilakukan itu bisa kita ingatkan kembali melalui keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Seperti itu. Orang tua tenang. Jadi dengan ada orang tua tenang di sini artinya apapun yang mereka kerjakan di kelas, saya biasanya sharing atau kebetulan di sekolah ada paguyuban orang tua, jadi semua kegiatan, semua yang berhubungan dengan disiplin positif, akademik, dan apapun itu kita sharing di grup tersebut dan diperlihatkan seperti ini yang dilakukan anak-anak selama berada di sekolah. Seperti itu praktik baik mengenai disiplin positif yang sudah diterapkan di sekolah saya, terutama di kelas 5. Terima kasih. Keren banget nih Bu Arniti. Deg-degan, Pak. Keren, luar biasa. Gamblang banget ya udah disampaikan Bu Arniti nih, praktik pembelajarannya ini tentang disiplin positif. Keyakinan kelas ya Bu ya, ini ada saya catat beberapa Bu. Keyakinan kelas itu lebih memotivasi murid Bu ya, dari dalam diri mereka langsung gitu ya, luar biasa. Iya. Terus juga tadi Bu Arnita nyampaikan nih tentang tips-tips melaksanakan keyakinan kelas gitu ya. Kemudian nah ini nih caption yang sangat saya senang banget nih. Dengan keyakinan kelas, murid senang, guru nyaman, orang tua tenang. Wah, kalau itu udah terlaksana bener-bener wah merdeka belajar banget nih. Thank you banget Bu Arniti. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Luar biasa nih pemaparannya Bu Arniti nih. Sangat menginspirasi rekan-rekan guru. Di sini juga ada nih Bapak Ibu praktik-praktik baik nih yang udah disampaikan oleh teman-teman guru. Saya bacakan salah satunya ya Bu ya. Ada dari Ibu Fitra Ridayanti SPD. Memulai tahun pelajaran ini saya melakukan keyakinan kelas bersama murid dan orang tua. Karena saya baru dengan murid ini gitu. Keyakinan kelas yang saya lakukan ternyata bisa mengubah kebiasaan murid yang kurang baik. Wah, luar biasa nih Bu Fitra Ridayanti, keren gitu. Keren banget nih. Wah, saya makin excited nih dengan pemaparan Bu Arniti, kemudian praktik baik dari Bu Fitra Ridayanti nih. Saya nggak sabar nih pengen ke narasumber yang berikutnya. Ada siapa? Ada Bu Nursanti MPD. Nah, sekali lagi ya Bu Nursanti, saya izin dulu nih Bu. Pantun dulu nih untuk menyambut Bu Nursanti nih. Barang diangkut terinjak kawat, tanpa alas kaki jadilah luka. Mari kita sambut sang guru hebat, Ibu Nursanti dari tanah Yogyakarta. Silakan Bu Nursanti, waktu pemaparan 10 menit kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Rahmat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh penjuru tanah air. Ya, pada kesempatan malam hari ini ya, yang udara cukup dingin, kita akan bersama-sama belajar tentang kurikulum merdeka, yaitu mengelola kelas Merdeka Belajar dengan disiplin positif. Namun sebelumnya, izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nursanti, saya guru dari SMP Negeri 2 Pandak, Bantul. Kebetulan saya juga ketua komunitas dari MGMP IPS, dan juga bendahara dari komunitas guru penggerak Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang disiplin positif yang sudah saya laksanakan di kelas dan di sekolah saya terkait dengan kebijakan baru kurikulum merdeka. Mbak Safa, bisa next slide-nya? Baik Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang disiplin positif, maka di situ
kita tidak bisa terlepas tentang kedisiplinan murid atau disiplin positif itu dilakukan secara terintegrasi dalam pembelajaran intrakurikuler ataukah dilaksanakan dalam kegiatan rutin sehari-hari dalam pembiasaan atau budaya positif. Jadi di sini budaya positif itu merupakan suatu habit atau kebiasaan yang sangat penting dibangun di sekolah. Nah, kebiasaan ini biasa dilakukan oleh murid-murid kami. Nanti untuk bukti aksi nyatanya ada di slide saya yang terakhir, beberapa foto kegiatan, namun akan saya sampaikan di sini keterkaitan antara teori yang saya tulis dengan aksi nyata yang sudah kami lakukan. Jadi kebiasaan atau habit yang sudah dibangun di sekolah itu misalnya ketika baru datang masuk lingkungan sekolah itu semua baik guru, karyawan maupun murid itu wajib cuci tangan dulu atau memakai hand sanitizer seperti itu. Kemudian nanti dilanjutkan dengan cek suhu badan. Nah, setelah suhu badannya itu normal, nanti baru siswa dipersilahkan masuk. Nah, di kelas itu nanti anak-anak tidak langsung mengikuti pembelajaran, tetapi di sana langsung melakukan aktivitas sehari-hari yang sudah rutin dilaksanakan tanpa harus diperintah. Jadi di jam 7 itu anak-anak langsung melaksanakan tadarus selama 10 menit. Baru nanti setelah ada bel selesai waktu tadarus dilanjutkan lagi dengan pembelajaran pada jam pertama. Nah, Bapak Ibu, disiplin diri itu yang memiliki motivasi internal dari dalam diri kita. Nah, jika kita itu tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, jadi ketika kita belum punya kesadaran penuh ya, maka harus ada pihak luar yang sedikit memaksa kita gitu, agar kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan nanti dengan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, sedangkan untuk nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, ini yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Arniti dari Bali tadi ya, itu tentang keyakinan kelas. Nah, bisa next, Mbak Safa. Nah, di sini kita perlu mengetahui 3 motivasi tentang perilaku manusia. Motivasi yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu mau berbuat disiplin itu semata-mata hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, setiap hari Senin setiap siswa harus memakai pakaian seragam lengkap. Jika ada yang tidak lengkap, maka nanti akan dibuat barisan tersendiri menghadap ke timur. Nah, karena adanya aturan seperti itu, kadang-kadang siswa itu mau mengikuti aturan itu hanya menghindari hukuman, biar tidak dibuatkan barisan tersendiri. Jadi mereka belum punya kesadaran penuh dari dalam dirinya. Itu motivasi yang pertama. Dan motivasi yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Jadi ketika anak itu diiming-imingi dalam bahasa Jawa, nanti kalau kalian bisa mengerjakan soal ini dengan sempurna, maka nanti akan mendapat hadiah seperti ini. Nah, seperti itu sebetulnya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah itu adalah motivasi yang muncul dari luar diri kita, jadi secara eksternal. Jadi motifnya itu ingin mendapat hadiah atau imbalan seperti itu. Kemudian untuk motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah hal yang bagus ya, karena motivasi ini akan muncul dari dalam diri setiap manusia. Jadi dilakukannya itu karena rasa sadar dan tanggung jawab pribadi atas suatu kegiatan yang nanti akan membuahkan hasil yang baik, seperti itu. Nah, tidak lepas dari
disiplin positif ini, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan untuk bisa melaksanakan disiplin positif ini. Posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Posisi kontrol yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman, dan posisi kontrol yang keempat itu sebagai monitor atau pemantau. Dan yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk materi ini nanti secara lebih detail dan rinci nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga yang hebat, Ibu Andri. Jadi di sini saya nanti akan lebih menitik beratkan pada best practice yang sudah dilakukan di kelas dan sekolah kami. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum itu misalnya ketika ada anak yang ternyata pada saat kegiatan upacara itu setiap hari, misalkan setiap hari Senin itu selalu bermasalah, tidak pernah pakai seragam, mungkin sudah ditegur, sudah diperingatkan sampai berkali-kali kok masih tetap belum beranjak atau bereaksi, maka anak itu mungkin untuk efek jera itu kadang diberi hukuman. Silahkan misalkan lari keliling lapangan basket 5 kali misalnya, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Hal ini akan membuat anak itu merasa nggak nyaman, akan merasa timbul rasa dendam. Wah, itu gurunya kok galak, seperti itu misalnya. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru akan memberikan ceramah, akan memberikan nasihat kepada murid. Kenapa sih kok kamu itu sampai melanggar, ya? Berkali-kali ibu itu sampai malu, benar-benar malu. Kamu itu wali kelasnya ibu, sudah berapa kali ibu menasehati, kenapa kamu sampai tega seperti ini? Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu membuat anak itu merasa bersalah. Akhirnya ketika dia mau mendisiplinkan dirinya sendiri itu hanya karena merasa tidak enak sama gurunya, seperti itu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru itu menyampaikan cara mendisiplinkan murid itu sebagai layaknya teman. Jadi bukan guru ke siswa, tapi sebagai teman. Ya, ngobrolnya santai. Kemudian bahasanya juga bahasa pertemanan, kayak teman sebaya kayak gitu. Nah, ini sebetulnya bagus juga, cuma nanti efeknya itu murid bisa menganggap guru itu seperti temannya beneran. Jadi nanti rasa hormat dan sebagainya itu bisa luntur ketika ini dilaksanakan secara berlebihan. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Jadi guru nanti akan mencatat setiap kejadian. Hari ini pelanggaran, terus minggu depan sudah baik, minggu depan baik. Berarti anak ini sudah melakukan perbaikan terhadap disiplin dirinya, seperti itu. Ada catatan-catatan atau laporan yang ditulis oleh guru. Nah, kemudian yang terakhir itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid tentang bagaimana masalah itu sampai muncul, kemudian nanti bagaimana untuk solusi menyelesaikan masalahnya itu. Jadi murid diajak ngobrol, ya, diajak tanya jawab, sehingga nanti dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini pun nanti bisa dilakukan oleh orang tua, ya. Jadi kolaborasi guru dengan orang tua. Orang tua melakukan posisi kontrol di rumah, guru melakukan posisi kontrol di sekolah, sehingga nanti bisa match antara kegiatan siswa di sekolah dan kegiatan siswa di rumah. Next, Mbak Safa. Ya. Nah, setelah tadi 5 posisi kontrol, kemudian kita kaitkan dengan restitusi. Materi restitusi ini menguraikan bahwa tujuan restitusi itu adalah sebagai disiplin positif. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal.
tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Dalam arti itu, maka restitusi itu menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ternyata Bapak Ibu, dalam teori restitusi ini tidak ada yang salah, yang ada hanyalah menang, menang, dan menang. Jadi semuanya adalah baik, tidak ada yang tidak baik, seperti itu. Bisa next Mbak Safa? Ya, ini adalah slide terakhir saya, contoh disiplin positif yang telah dilaksanakan di sekolah saya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, anak datang cuci tangan, kemudian cek suhu. Ini sebetulnya ada tadi tadarus, cuman slide-nya nggak muat, fotonya mau ditampilkan di sini, saya sampaikan aja. Kemudian ada lagi itu budaya positif di sekolah itu tentang ibadah agama di sekolah. Jadi bagi murid-murid, Bapak Ibu guru karyawan yang beragama Islam, itu mereka melaksanakan sholat di musola, baik itu sholat duha, sholat duhur berjamaah, maupun sholat asar berjamaah. Kemudian untuk disiplin positif yang selanjutnya itu adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin seminggu sekali, setiap hari Kamis. Nah, setiap hari Kamis itu ada kegiatan kebersihan dan kebugaran. Nah, kebersihan dan kebugaran ini dilakukan secara selang-seling. Ketika minggu pertama itu kebersihan, kerja bakti, maka nanti minggu kedua itu adalah olahraga atau kebugaran, bisa jalan sehat, bisa senam, seperti itu. Nah, di sini dalam kegiatan kebugaran seperti ini sebetulnya tidak hanya dilakukan pada saat hari Kamis pagi itu saja, tetapi dilaksanakan juga pada kegiatan ekstrakurikuler. Berbagai macam cabang olahraga itu diberikan ke murid untuk mereka memilih olahraga mana yang akan diikuti. Ini adalah salah satu contoh yang kemarin hari Sabtu itu baru saja bertanding. Ini beberapa murid kami kelas 9 itu mengikuti pertandingan atletik. Alhamdulillah mendapatkan hadiah dan bisa menjadi pemenang. Jadi ini sangat menginspirasi teman-teman. Jadi tidak harus guru itu memaksakan murid harus belajar ini, belajar itu sesuai keinginan guru, tapi murid diberikan kebebasan, mau memilih yang mana sesuai bakat dan minatnya. Kalau itu sesuai dengan bakat dan minatnya, maka insya Allah mereka akan senang menjalaninya dan prestasi itu akan mudah untuk diraih. Untuk selanjutnya, ini untuk disiplin positif yang dilakukan guru, orang tua, dan juga murid. Yang dilakukan oleh guru itu kami dari SMP Negeri 2 Panda itu sering melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan mutu kapasitas guru karyawan itu kebetulan ini adalah diklat atau sosialisasi tentang disiplin positif. Jadi kita berikan sosialisasi agar Bapak Ibu guru karyawan itu paham dan memahami tentang disiplin positif itu, bagaimana nanti semua itu bisa satu hati untuk menjalankan disiplin positif di sekolah itu secara bersama-sama. Kemudian yang bawah ini adalah tadi posisi kontrol yang dilakukan orang tua itu kita kolaborasi dengan guru dengan kegiatan pengajian rutin sebulan sekali. Jadi di situ ada komunikasi intens antara pihak sekolah dengan pihak keluarga atau orang tua yang nanti akan menyampaikan laporan-laporan seputar siswa selama di sekolah. Jadi orang tua langsung bisa tahu dan bisa melakukan posisi kontrolnya di rumah. Kalau di sekolah guru yang melakukan posisi kontrol, kalau di rumah adalah orang tua. Kemudian untuk ini pembelajaran di luar sekolah pada saat P5 itu siswa diajak untuk melakukan disiplin positif juga di lingkungan sekitar untuk bisa menghargai orang lain, menghargai lingkungan sekitar. Ini untuk belajar tentang pengolahan sampah. Jadi ini adalah proses pembuatan kompos maupun nanti penanaman pohon di sekitar lingkungan sekolah gitu ya, dan nanti ada juga itu kegiatan untuk pengolahan sampah plastik, sampah kertas maupun sampah-sampah yang lain. Untuk yang terakhir ini adalah gambar tentang pembelajaran yang berdampak pada murid. Jadi untuk pembelajaran yang berdampak pada murid ini memang tidak bisa lepas dari disiplin positif itu yang tadi terkait dengan kegiatan yang terintegrasi dengan pembelajaran intrakurikuler. Jadi di sini ada pembelajaran yang dilakukan secara
berkelompok di dalam kelas, yang mana di kelas itu tidak hanya satu guru yang masuk di kelas, tetapi berkolaborasi dengan guru lain yang nanti akan saling memberikan refleksi atas pelaksanaan pembelajaran pada hari itu. Nah, ketika proses pembelajaran itu kok berdampak pada murid, berpusat pada murid, murid dilibatkan dalam proses pembelajaran, maka nanti endingnya itu akan bagus. Ketika murid itu mau menyampaikan ide, gagasan, dan presentasinya itu mereka akan enjoy, akan nyaman, karena memang tidak ada paksaan sama sekali dari Bapak atau Ibu guru. Mereka betul-betul merdeka dalam menjalankan tugas dan mengerjakan pekerjaannya itu. Dan yang bawah itu ada gambar perkemahan. Jadi di dalam kegiatan kepramukaan, semua unsur dari profil pelajar Pancasila itu masuk semua di situ, tanpa kecuali. Jadi kegiatan pramuka itu memang betul-betul bisa memunculkan ya disiplin positif pada diri setiap siswa itu secara optimal. Dan yang terakhir ini adalah gambar kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat pembelajaran IPS dengan melakukan kegiatan market day. Ini adalah kegiatan yang berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru karyawan. Ini melibatkan seluruh murid yang ada di sekolah sebagai konsumennya nanti, kemudian juga melibatkan orang tua yang nanti juga akan memposisikan dirinya sebagai pengontrol ya, posisi kontrol di rumah. Kemudian nanti akan membantu untuk menyiapkan alat-alat maupun bahan-bahan yang digunakan putra-putrinya dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Ini juga merupakan suatu wujud pembelajaran berdiferensiasi karena memang betul-betul dari pihak sekolah itu memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi seluas-luasnya. Nah, di sini ada restitusi Bapak Ibu, ya, karena ada satu dari kelompok kelas itu ternyata ada yang nggak dapat kelompok. Nah, itu restitusinya berjalan di situ. Guru tidak menentukan keputusannya ketika anak itu lapor, tapi dikembalikan lagi ke anak. Lah, ini baiknya bagaimana jika kamu nggak punya kelompok? Coba dikomunikasikan dengan teman sekelas yang lain. Kemudian satu kelas dikumpulkan, mereka saling bertukar pikiran, akhirnya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat tanpa harus melibatkan guru. Anak itu akhirnya bisa mendapatkan kelompok dan tidak ada yang menolak. Dan begitu juga sebaliknya. Anak yang tidak dapat kelompok itu bisa masuk di semua kelompok dan akhirnya yang ada enjoy dan bahagia. Di sini sedikit restitusi yang mungkin masih belum begitu awam bagi kita. Restitusi tidak harus berupa hukuman, tapi mungkin suatu permasalahan yang memang dihadapi di sekolah dan memang membutuhkan suatu penyelesaian bersama. Yang itu dari murid, bukan dari guru. Mungkin itu saja ya Bapak Rahmat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, saya terinspirasi banget nih dengan Bu Nur Santi, luar biasa ya. Tentang tadi Bu Nur Santi menyampaikan budaya positif itu apa sih? Jadi sebuah kebiasaan gitu ya, kebiasaan habitat yang sangat penting nih dibangun oleh diri siswa di sekolah gitu ya. Kemudian tadi juga yang menarik nih teori restitusi itu bahwa tidak ada yang kalah nih, semuanya merasa menang, menang, dan menang. Wah, nanti kita akan gali lebih dalam nih dengan narasumber kita yang berikutnya. Terima kasih banyak ya Bu Nur Santi, nanti kita ngobrol lagi lebih banyak. Berikutnya Bapak dan Ibu guru hebat semoga masih setia menemani kami di sini dalam webinar. Mohon disiapkan ya cemilan-cemilan yang terbaiknya nih, karena berikutnya kita akan dengarkan bersama nih penguatan materi dari Ibu Andri. Izin lagi ya Bu, saya Bu nyampaikan pantun lagi nih untuk Ibu Andri nih. Lincah bergerak para penari, niat menjamu di pesta glamor. Kita simak bersama paparan Ibu Andri, sang pelita ilmu dari indahnya Bogor. Silakan Ibu Andri, waktu pemaparan 10 menit kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Abdul Rahmat, pantunnya keren banget. Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Senang sekali malam ini saya bisa berjumpa walaupun secara virtual ya dengan Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Wow, ini
1000 ya, hampir 1000 ya di ruang Zoom kita. Dan tentunya ada juga yang di YouTube ya. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bu Arniti dari Bali dan Bu Nur Santi dari Bantul ya. Ini saya tuh sampai speechless loh ini mendengar tadi ceritanya sebagai pengembang modul disiplin positif di program pendidikan guru penggerak, juga konsultan dari platform di Merdeka Mengajar ya, khususnya untuk materi disiplin positif. Saya sampai waduh, senang banget gitu ya melihat ternyata memang sudah banyak yang menerapkan, dan juga Bapak Ibu guru hebat tadi sudah menyampaikan praktek baiknya gitu ya. Jadi senang sekali Bapak Ibu terus mencoba, terus dipraktekkan, terus belajar, sehingga keinginan kita untuk menciptakan sekolah-sekolah yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan, dan akhirnya bisa membuat anak belajar dengan maksimal, keluar potensinya secara maksimal, itu akan terwujud di sekolah-sekolah kita. Ya, izinkan saya memberikan sedikit penguatan tentang materi kita malam ini mengenai mengelola kelas merdeka belajar dengan disiplin positif. Baik, oke. Nah, karena kita bicara tentang disiplin positif, Bapak Ibu mari kita lihat dulu sebetulnya makna disiplin itu apa sih, gitu ya. Kita lihat di sini ternyata Bapak Ibu kata disiplin itu asalnya dari kata disiplina, yaitu belajar. Ya, kalau selama ini kita di Indonesia mungkin tidak berpikir ke sana ya, bahwa disiplin itu artinya belajar. Ternyata makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, Bapak Ibu. Disiplin diri dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang tadi Bu Arniti, Bu Santi mengatakan nilai-nilai kebajikan universal. Itu sebetulnya apa yang paling penting buat kita, apa yang paling kita hargai. Namun memang sih ya Bapak Ibu ya, kalau kita bicara dalam budaya kita, makna disiplin ini sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seolah-olah disiplin itu kalau orang yang didisiplinkan itu patuh gitu. Padahal bukan seperti itu. Padahal disiplin itu artinya adalah disiplin diri. Gitu ya. Dan kecenderungan umum juga menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Bapak Ibu. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Karena itu tadi Bu Arniti menyampaikan ada yang namanya keyakinan kelas gitu ya. Anak-anak disuruh membuat kalimat kelas seperti apa sih yang kalian inginkan, karena ini akan jadi rumah kedua nih. Jadi yuk kita buat inginnya seperti apa. Dari 35 anak muncul 35 ide ya tentang kelas seperti apa yang diinginkan, kemudian dipilah, kemudian dibuat menjadi kategori berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di situ tadi Bu Arniti mencontohkan ada bagaimana misalnya saling menghormati, kemudian ada kenyamanan kelas, di situ ada tabel T, tabel Y, kemudian ada tugas saya ya, tugas guru, tugas murid, itu bagus sekali karena jadi konkret gitu ya, konkret tapi masih berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan kita. Kan Bapak Ibu, kita pastinya tidak mau ya anak-anak kita itu berbuat baik, berperilaku baik karena takut. Gitu ya, takut sama siapa? Takut dihukum, takut sama guru, atau karena ingin dipuji, karena itu dua-duanya sifatnya eksternal, sifatnya jangka pendek. Nanti kalau hukumannya nggak ada atau hadiahnya nggak ada, anak-anak tidak berperilaku seperti yang kita harapkan. Padahal kan kita inginnya anak-anak ini membawa nilai-nilai kebajikan itu sepanjang hayat, sepanjang hidupnya. Jadi life skill, jadi keterampilan hidup. Sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang berkarakter mulia.
orang yang selalu bersikap baik sesuai nilai-nilai kebajikan dimanapun berada. Mau ada yang mengawasi atau tidak, mereka tetap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dan itu harus ditanamkan dari awal. Ya, karena itu kita pakai keyakinan kelas. Terus kalau ada keyakinan kelas, aturan gimana? Aturan tetap ada Bapak Ibu, tapi jangan lupa di balik aturan itu harus disampaikan tujuannya. Ya, kalau misalnya ada aturan sebelum masuk kelas berbaris rapi. Buat apa sih berbaris rapi itu? Kalau ngambil buku dari rak harus dikembalikan lagi. Apa sih nilai-nilai yang kita ingin kembangkan gitu ya? Itu yang harus selalu ditanamkan ke anak-anak, jangan berhenti di peraturan saja. Jadi rule harus dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikannya. Karena itu kita ada keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan, bukan peraturan. Seperti itu ya. Baik, next slide. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Santi ya tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama dan yang kedua itu motivasinya eksternal, Bapak Ibu ya, masih dari luar. Tadi yang saya sampaikan kita kan inginnya anak-anak punya motivasi dari dalam diri ya. Karena itu adalah esensi dari Merdeka yang kita katanya mau mengelola kelas merdeka ya, justru di situ anak-anak yang merdeka itu yang seperti apa? Ya anak-anak yang memiliki motivasi internal yang memang cakep buat memerintah diri sendiri bukan karena diperintah orang lain gitu ya. Jadi yang motivasi ketiga ini nih Bapak Ibu yang menjadi tujuan dari disiplin positif gitu untuk menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita semua untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika mereka berperilaku baik, mereka bukan sekedar menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau pujian gitu ya, tapi betul-betul mereka ingin menghargai diri sendiri menjadi orang yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sehingga di situ muncul anak-anak yang memiliki motivasi internal dan itu adalah tujuan dari disiplin positif. Gitu ya. Berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyebutkan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, jadi di kelas merdeka itu ya anak-anak tidak hanya berperilaku baik kalau ada gurunya, gitu ya. Mereka juga memiliki pilihan-pilihan yang bertanggung jawab, diberi ruang untuk refleksi, diberi ruang untuk dialog. Gitu. Makanya tadi tidak ada menang kalah. Kalau menang kalah nanti gurunya kalau tidak diikuti misalnya merasa kalah gitu. Padahal kan di situ harusnya ada diskusi, ada dialog sehingga anak itu paham betul kenapa sih saya harus berperilaku seperti ini gitu ya. Karena memang esensinya kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan tersebut yang akan menjadi kompas gitu ya, kompas buat anak-anak itu dalam berperilaku. Dan itu sifatnya universal, Bapak Ibu. Itu. Next slide. Ya, oke. Bapak Ibu, kita bicara tentang tujuan dari pendidikan di Indonesia. Tadi di awal webinar ini kita sudah sama-sama mendengarkan lagu profil pelajar Pancasila ya yang sangat keren. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan profil pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila ini adalah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh para peserta didik kita, oleh murid kita, oleh anak-anak kita. Dan ini sudah dituangkan ya Bapak Ibu di standar kompetensi lulusan. Ini menjadi sebuah tujuan pendidikan kita ya. Kita ingin anak-anak kita kalau sudah selesai menempuh pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia, maka mereka memiliki kualitas-kualitas ini. Dan kualitas ini adalah contoh atau
merupakan kualitas-kualitas yang tadi kita sebut nilai-nilai kebajikan universal gitu. Jadi selain ini ada nggak? Ada, banyak gitu ya, banyak. Tapi untuk di Indonesia dari Kemendikbudristek sudah dipilihkan ya, sudah dicari nilai-nilai yang memang sangat Indonesia, sangat sesuai dengan karakter budaya kita. Ya, jadi di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, ya, itu semua adalah kualitas-kualitas yang kita harapkan bisa muncul dari anak-anak kita, dan salah satunya ditanamkan melalui tadi keyakinan kelas, melalui cara kita berbicara kepada anak yang melakukan kesalahan, ya. Tadi Bu Santi memberikan sedikit penjelasan tentang restitusi gitu ya. Sebetulnya apa sih restitusi itu gitu ya? Restitusi itu adalah sebetulnya cara guru menciptakan proses gitu ya, proses anak yang baru saja melakukan kesalahan ya, yang melanggar peraturan, untuk belajar dari kesalahan mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak melakukan kesalahan itu bukan berarti terus the end of the world ya, terus anak tersebut dianggap salah gitu ya, disalah-salahkan, enggak, karena setiap manusia itu pasti pernah buat salah ya, dan itu justru adalah kesempatan buat kita sebagai guru, sebagai orang dewasa untuk membuat itu kesempatan belajar. Caranya gimana? Caranya tadi dengan melakukan restitusi. Berbicara baik-baik dengan anak, mengajak anak berpikir, menghubungkan tadi dengan keyakinan kelas, sehingga akhirnya mereka bisa belajar dari kesalahannya. Dan tentunya dalam proses tersebut kita mengacu kepada karakter-karakter ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada anak yang suka mengejek temannya yang dari dari daerah tertentu gitu ya, misalnya fisik gitu ya, body shaming misalnya, oh rambutnya keriting, padahal misalnya kita menghargai setiap orang, kita berkebinekaan global gitu ya. Nah di situ ketika anak tersebut melakukan hal itu, kita mengajak diskusi, kemudian dihubungkan bagaimana yang kamu lakukan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kalau belum, apa besok seperti apa seharusnya kamu melakukannya gitu. Jadi selalu nilai-nilai kebajikan universal itu menjadi acuan Bapak Ibu, sehingga anak betul-betul tertanam ya nilai-nilai itu dalam dirinya. Oke, next slide Mbak Safa. Iya. Nah, ini yang tadi Bu Santi juga sudah singgung sedikit ya tentang 5 posisi kontrol. Sebetulnya apa sih 5 posisi kontrol itu? Ini ditemukan oleh Diane Goshen ya. Beliau adalah seorang psikolog ya dari Kanada, di mana beliau membagi cara kita berinteraksi dengan anak-anak ya sebagai orang dewasa ketika mereka berbuat salah, atau cara kita berinteraksi sehari-hari dari 5 posisi ini. Ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa sih bedanya? Ya, kalau kita mengambil posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, di sini kita sedang menciptakan anak-anak yang memiliki motivasi menghindari hukuman. Jadi kalau besok lagi habis diajak ngobrol dengan Bapak Ibu guru dengan posisi penghukum, dihardik-hardik, ditunjuk ya, disindir, diancam ya kalau penghukum, maka besok dia mungkin berubah sikapnya tapi karena takut. Gitu ya, karena menghindari rasa tidak nyaman. Nah, di situ biasanya kalau guru penghukum itu biasanya kalau kamu tidak melakukannya awas ya, gitu ya. Nah, akhirnya anak jadi memberontak, bukannya mereka belajar dari kesalahan tapi malah menyalahkan orang lain. Dan anak-anak juga biasanya mengulangi kesalahannya karena mereka tidak belajar ya dari kesalahannya tersebut. Posisi berikutnya membuat orang merasa bersalah masih sama ya. Anak-anak melakukan
tindakan yang kita inginkan ya, kalaupun mereka berubah sikapnya, motivasinya karena menghindari hukuman. Ya, jadi tadi seperti Bu Santi sampaikan ya, biasanya guru dengan posisi ini melakukannya dengan kalimat-kalimat yang, aduh kamu gimana sih, harusnya gini, Ibu kecewa. Jadi akhirnya anak jadi merasa bersalah gitu. Dia merasa merugikan gurunya, membuat gurunya jadi nggak nyaman gitu ya. Akhirnya dia bilang, maafin saya ya Bu, anaknya merasa rendah diri. Wah, ini posisi bahaya sekali Bapak Ibu. Jangka waktu panjang bisa membuat anak menjadi tidak menghargai dirinya. Ya, sehingga identitas yang muncul dari dua posisi ini adalah identitas gagal. Anak merasa dirinya sebagai orang yang gagal. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada yang udah pernah, aduh biasanya saya pernah gitu, besok lagi enggak ya, habis webinar ini sudah tidak ambil posisi itu. Itu sangat tidak direkomendasikan. Posisi berikutnya adalah teman. Tadi Bu Santi juga sudah sampaikan, kalau teman ini ramah ya, bicaranya itu friendly, ayolah kamu lakukan buat ibu, ini besok ibu seneng deh kalau kamu datang tepat waktu misalnya gitu ya. Tapi anak jadi tergantung kepada gurunya. Kalau besok lagi nggak ada gurunya mengingatkan, dia tidak akan berperilaku seperti yang diharapkan. Nah, posisi berikutnya adalah pemantau. Ya, pemantau ini biasanya suka menghitung, mengukur, ya, nanya ini peraturannya apa, kamu terlambat berapa menit, konsekuensinya apa kalau terlambat 10 menit, gitu ya. Jadi pemantau ini biasanya memberi konsekuensi, ya, atau memberi reward, sehingga identitas yang muncul dari anak, kalau kita ambil dua posisi ini, adalah identitas berhasil, ya, mereka merasa positif terhadap dirinya, tapi masih eksternal Bapak Ibu. Padahal kalau disiplin positif kita inginnya internal, gitu ya. Jadi yang kita rekomendasikan untuk disiplin positif adalah posisi terakhir, yaitu manajer. Gimana sih jadi posisi manajer? Banyak bertanya Bapak Ibu, berdialog. Ya, apa yang kita yakini, ya, kita lihat keyakinan kelasnya. Oh, katanya mau kelasnya nyaman, loh kok buang sampah, gitu. Katanya mau saling menghargai, kok dorong-dorong. Nah, gitu ya. Jadi di situ ketika anak diajak berbicara, berdialog, ya, mencari solusi atas permasalahannya, atas pelanggaran yang dilakukan, maka mereka akan lebih kuat pribadinya. Jadi walaupun bikin salah, karena mereka refleksi, gurunya bertanya dengan cara yang baik, yang ada mereka menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Gitu. Sehingga di situ mereka bertanya, gimana ya caranya? Ini pot sudah pecah. Tadi saya lari-lari. Waktu lari-lari saya lagi senang banget main gitu ya. Tapi potnya pecah ya. Terus gimana dong? Ini potnya sekolah loh. Nah, dari situ mungkin bisa timbul ide ya. Tadi di yang pernyataan pertama itu mungkin idenya oke, kita iuran misalnya anak yang lari-lari itu ya, terus mengganti dengan pot yang mereka beli ya untuk sekolah, atau mungkin rusaknya dikit jadi dibetulkan sedikit gitu, sehingga di situ ada identitas berhasil, identitas sukses yang anak di situ mengontrol dirinya sendiri, yaitu anak yang merdeka tadi. Kalau itu sudah terjadi, anak-anak kita memiliki motivasi internal, anak-anak kita tidak lagi bertindak karena takut atau ingin dipuji, maka di situ Bapak Ibu, anak-anak merdeka sudah terjadi, ya, kelas-kelas merdeka sudah kita wujudkan, gitu. Slide terakhir, Mbak Safa. Nah, ini tadi belum disinggung oleh Ibu Arniti dan Bu Santi. Saya tambahkan ya bahwa kalau sebagai manajer kita juga ada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu sebetulnya 3 langkah yang bisa guru lakukan untuk berbicara kepada anak yang habis berbuat salah. Nah, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya? Biasanya anak yang habis berbuat salah kan merasa takut ya, diajak ngobrol sama gurunya, dipanggil. Di situ kita stabilkan dulu identitasnya, biar tenang, biar netral, biar bisa diajak dialog. Ya, caranya
kita menenangkan anak bahwa nggak apa-apa, setiap orang pasti pernah bikin salah. Kamu bukan satu-satunya yang berbuat salah. Ibu juga dulu pernah kok bikin salah. Ibu di sini nggak cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu mau cari solusi. Nah, kalau sudah begitu anak tenang, baru kita masuk ke langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Di situ kita mengakui bahwa pasti ada alasan mereka melakukan itu. Jadi anak merasa dipahami gitu ya, tidak disalah-salahkan. Pasti kamu punya alasan ya tadi kenapa kamu lari-lari di koridor sampai potnya pecah misalnya. Iya Bu, seru main tadi. Oke, boleh kok main, boleh. Tapi gimana ya caranya main biar tidak merugikan orang lain, biar tidak merugikan sekolah ya karena potnya jadi pecah gitu. Kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Gitu. Jadi kita tanya, "Oh, kalau tadi kamu lari-lari, jadi udah sesuai belum ya sama keyakinan kelas yang kita punya?" Yang mana yang kamu belum sesuai? "Oh, ini Bu, kan harusnya kita menjaga keselamatan kita sendiri, misalnya menjaga properti sekolah. Saya lari-lari itu tadi berbahaya karena saya bisa terbentur kepalanya. Berarti saya belum mengikuti keyakinan kelas yang bagian yang itu, Bu." Oke, kalau gitu harusnya gimana? Kamu pengen jadi orang seperti apa besoknya? Besok lagi, saya mau jadi orang yang menjaga keselamatan, saya mau menjadi orang yang apa ya, yang respect pada orang lain, pada properti sekolah misalnya seperti itu. Nah, kemudian segitiga restitusi yang di tengah itu adalah actionnya. Jadi gimana dong ini udah pecah nih potnya nih gitu. Nah, di situ muncul ide dari anak sendiri. Jadi kalau restitusinya berhasil Bapak Ibu, maka anak bisa muncul ide sendiri. Jadi enggak yang disuruh, nih potnya pecah, ayo ganti. Nah, itu belum restitusi karena belum muncul kesadaran dari si anak, gitu ya. Jadi kita harapannya anak-anak ini dengan kita mengambil posisi manajer, dengan berdialog, timbul kesadaran dari si anak sendiri dan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau boleh kembali ke slide sebelumnya, Bapak Ibu, Mbak Safa. Saya sedikit menjelaskan tentang posisi manajer dan monitor ya, sedikit kembali. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, tidak semua anak itu bisa diajak ngobrol, gitu ya. Ada anak-anak yang ditanya nggak ngerti, ditanya, "Udah deh Bu, saya dikasih konsekuensinya aja, saya harus ngapain?" gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, kalau memang anaknya tidak siap, tidak bisa diajak restitusi seperti itu berdialog, nggak apa-apa Bapak Ibu boleh pindah tapi ke pemantau saja. Ya, pindahnya ke pemantau saja. Jangan sampai ke penghukum Bapak Ibu, kejauhan. Ya, dan itu efeknya negatif ke anak ya. Kalau pemantau masih oke. Kenapa? Karena kalau pemantau itu berdasarkan peraturan. Jadi dia nggak ngomong panjang lebar, ya udah. Kalau kamu memecahkan pot, maka konsekuensinya adalah mengganti. Itu udah ada di aturannya, misalnya gitu ya. Jadi yang direkomendasikan diperbolehkan adalah dua posisi manajer dan pemantau. Mungkin itu dulu Pak Abdul Rahmat penguatan dari saya. Semoga menambah pemahaman Bapak Ibu ya tentang disiplin positif. Kalau penasaran, silakan ikut kelasnya di PMM ya. Di situ banyak kelas-kelasnya ya. Nanti bisa jadi kayak Bu Arniti, Bu Nur Santi yang bisa melakukannya di sekolahnya masing-masing. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Abdul Rahmat. Terima kasih banyak Bu Andri Nur Cahyani, luar biasa Bu. Kalau kata saya sekarang daging banget nih Bu yang Ibu sampaikan nih. Saya tadi nyoba nyatet tapi saya akhirnya berhenti gitu karena saya fokus dengerin aja nih. Wah, ternyata bener-bener Mohon maaf ya, saya agak buru-buru karena waktunya terbatas. Ya Bu, tapi luar biasa banget nih, luar biasa banget. Ini kalau saya bilang daging banget nih Bu, ini udah bisa langsung kita terapkan nih di dalam mengelola kelas gini. Terima kasih banyak Bu Andri, penyampaian materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan nih. Siap-siap ya Bu
Arniti, Bu Nur Santi, dan Bu Andri. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama nih dari Slido yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Sudah ada ribuan pertanyaan nih, Bu. Tapi kami udah saring, tim ini udah nyaring nih. Nah, terpilih satu pernyataan yang kayaknya menarik banget nih, Bu. Yang pertama nih dari Ibu Nani Sulistiawati. Pertanyaannya gini, Bu. Jargon sekolah itu ramah anak bebas bully ya. Tetapi ada murid beberapa kali membuli teman tanpa guru tahu. Guru memberi sanksi, apakah tindakan guru termasuk membuli? Mungkin saya ke Bu Arniti dulu kali ya, Bu ya. Bu Arniti boleh Bu membantu menjawab gitu, Bu? Iya, terima kasih Bapak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nani mengenai bullying. Nah, bullying ini memang gimana ya bilangnya? Memang kalau dibiasakan itu akan terus-menerus seperti itu, Kak. Akan terbiasa murid membuli temannya. Nah, kasus bully yang di sini yang dimaksudkan oleh Ibu Nani itu apa? Karena banyak sekali jenis bully yang ada. Contohnya penindasan secara verbal, entah itu membentak, menyakiti dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan. Kalau penindasan verbal, kemudian penindasan secara fisik, bisa memukul, bisa menendang, atau bisa meninju, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang pengucilan. Nah, dan yang terakhir ada cyberbullying. Nah, bully yang dimaksud sama Ibu Nani ini beberapa kali membuli temannya itu seperti apa gitu. Untuk pertanyaannya, apakah guru memberi sanksi itu termasuk tindakan membuli? Nah, kalau ada kasus membuli, contohnya misalkan penindasan secara verbal, seperti yang sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Ibu Andri tadi, lebih baik kita memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan anak-anak tersebut. Mungkin bisa dengan berdialog dengan siswanya, mencari tahu apa alasan mereka melakukan bullying tersebut. Kemudian kita dengarkan masing-masing dari korban bullyingnya dengan yang pelaku bullyingnya. Itu kita dengarkan cerita mereka, versi mereka masing-masing. Nah, dari situ kita akan tahu apa penyebab dari bully tersebut. Nah, setelah itu baru kita cari solusinya bagaimana. Nah, seperti itu. Dan ketimbang kalau ada kasus bully, guru-guru membentak, menyakiti dengan kata-kata kasar atau apa, menunjuk atau seperti apa, menghardik, menjatuhkan. Nah, bisa jadi gurunya yang melakukan pembulian tersebut. Seperti itu. Mungkin nanti Ibu Andri bisa. Iya, terima kasih banyak Bu Arniti. Kita dengarkan nih bagaimana Bu Andri penguatannya untuk pertanyaan dari Bu Nani ini. Iya, Bu Nani, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi mungkin kita bedakan dulu yang dimaksud sanksi ini yang seperti apa gitu. Karena gini, kalau ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak, oleh murid di sekolah, tentunya harus ada sesuatu yang terjadi. Itu ya, tidak boleh dibiarkan, apalagi kalau sampai merugikan temannya, karena itu kan jadinya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah sampaikan. Tapi bentuknya seperti apa nih? Karena kalau di disiplin positif kita sebetulnya ada materi tentang bedanya hukuman dengan konsekuensi, itu ya, yang tadi di awal Pak Abdul Rahmat tuliskan beberapa contohnya gitu. Nah, kalau yang diberikan oleh guru ini adalah konsekuensi, itu harus, ya. Tapi kalau yang diberikan kepada si anak ini adalah hukuman yang bentuknya itu menyakiti fisik, menyakiti hati, membuat anak dendam untuk jangka waktu lama, tidak berhubungan dengan kesalahannya, itu tidak boleh gitu ya. Apalagi kalau hukumannya sampai
humiliating gitu ya, sampai membuat anak malu, mempermalukan anak, itu jangan. Karena gini Bapak Ibu, saya akhirnya masuk juga ke materi lain ya. Ini waktunya sebentar sekali ya malam ini, jadi saya nggak bisa banyak menjelaskan. Tapi ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Tadi ada juga kepala sekolah ya yang mungkin yang baru yang bertanya, ini teori-teori yang ada di sini bisa nggak sih diberlakukan untuk orang dewasa, untuk guru-guru? Oh bisa sekali gitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang ya dan rasa dicintai, kebutuhan untuk penguasaan itu merasa diakui keberadaannya, merasa kompeten, merasa dianggap bisa gitu ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan dan ada kebutuhan akan kesenangan. Jadi tiap kali anak melakukan sesuatu itu pasti untuk memenuhi salah satu kebutuhan tadi, 5 tadi. Ya, yang lari-lari di koridor waktu ditanya buat apa? Seneng Bu, main game, itu kesenangan, ya. Nah, kalau kebutuhan dasar anak-anak ini tidak terpenuhi secara positif, ya, kebutuhan tadi untuk dianggap bisa, dianggap kompeten, ya, diakui keberadaannya, itu kebutuhan penguasaan. Kalau tidak dipenuhi secara positif, biasanya anak menjadi membuli. Gitu. Jadi anak membuli ini kita juga harus cari tahu apa sih yang membuat dia membuli gitu. Kalau misalnya dia ingin dianggap hebat, ingin dianggap keren, kita kasih aja kesempatan dia menjadi ketua kelas misalnya. Dia bertanggung jawab atas sesuatu yang memimpin teman-temannya. Jadi kebutuhan dia untuk diakui, dianggap hebat itu terpenuhi secara positif. Kalau kita tidak mengakui, tidak memahami bahwa anak punya kebutuhan itu, ya anak akan melakukan hal-hal yang negatif, salah satunya menjadi perundung gitu. Jadi mesti dilihat lagi kasusnya, dipahami alasannya ya, pakai posisi manajer. Apa yang membuat kamu membuli? Apa yang kamu lakukan? Membuli itu misalnya dia apa? Mengambilin makanan temennya misalnya gitu ya, bulinya atau apalah gitu ya, macam-macam. Kita cari alasannya dan kita hubungkan dengan keyakinan kelasnya. Oh jadi kalau kamu seperti itu, keyakinan kelas mana yang dilanggar gitu? Oh enggak respect, oh enggak ini, dihubungkan terus baru setelah itu dikasih konsekuensi gitu ya, bukan hukuman tapi dikasih konsekuensi. Konsekuensinya apa? Bisa lihat di peraturan sekolah. Di sini sekolah sudah ada peraturan kalau melakukan ini misalnya berkelahi gitu ya, ada mungkin skorsing gitu ya, tapi skorsingnya tentunya ada tugas-tugas yang dia juga bisa lakukan untuk refleksi sehingga dia bisa belajar besok lagi tidak seperti itu. Misalnya baca artikel tentang efek perundungan gitu. Wah, ternyata perundungan apa yang saya lakukan kemarin itu dampaknya sangat tidak baik untuk teman saya ya. Jadi besok lagi dia masuk, dia sudah menjadi orang yang lebih baik. Karena kita sebagai guru menjadikan kesalahan anak sebagai kesempatan untuk belajar. Bukan berarti dia adalah orang yang salah banget, orang yang jelek gitu ya. Karena kita ini pendidik Bapak Ibu, kita membimbing gitu. Kira-kira gitu Pak Abdul Rahmat dari saya. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Arniti, Bu Andri ya. Semoga bisa menjawab nih. Saya udah jelas banget sih yang disampaikan Bu Arniti dan Bu Andri ini. Semoga Bu Nani yang sedang menyaksikan nih dan Bapak Ibu guru yang memiliki keresahan yang sama nih bisa tercerahkan nih. Kita lanjut lagi Bu, pertanyaan yang ada di live chat Zoom gitu ya. Ya, mungkin kita pertanyaan pertama kali Bu ya. Apa nih beda yang spesifik antara tata tertib, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas gitu. Nah mungkin monggo Bu Nur Santi dulu nih kira-kira nih bisa memberikan pandangan atau jawaban gitu Bu. Kira-kira bedanya di mana nih Bu? Pertanyaan dari Bu Mulyati nih. Terima kasih Bu Mulyati atas
pertanyaannya. Jadi apa beda yang spesifik antara tata tertib, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas itu? Jadi untuk tata tertib itu kan semacam aturan yang sudah dibuat. Nah, biasanya aturan yang sudah dibuat itu belum tentu dalam proses pembuatannya itu melibatkan semua unsur yang ada di dalam suatu lingkup komunitas atau kelas misalnya. Tetapi aturan atau tata tertib itu dibuat oleh suatu istilahnya itu apa ya, instansi atau apa yang nanti harus ditaati oleh semua warga yang ada di situ. Misalnya tata tertib sekolah ya. Tata tertib sekolah itu semua harus wajib hadir jam 7 tepat ke sekolah. Nggak boleh terlambat seperti itu. Tapi kan aturan itu sudah ada sejak dulu ya. Ketika ada murid baru, misalkan kita PPDB kayak gitu, kemudian ada murid baru, kita kan nggak mungkin mau membuat tata tertib itu kita kumpulkan dulu mereka seperti itu. Nah, kalau kita membuat suatu keyakinan kelas, itu kan merupakan nilai-nilai universal yang tadi saya sampaikan pada slide saya, nilai-nilai universal yang itu tidak membedakan suku, bangsa, negara, ras, dan sebagainya. Jadi di situ nanti akan muncul itu dari masing-masing individu yang ada di dalam lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dibuat, dilakukan, dan ditaati oleh semua anggota seperti itu. Sedangkan kalau tata tertib itu bisa jadi dibuat oleh orang tertentu, tapi nanti endingnya itu untuk ditaati semua orang seperti itu. Nah, kemudian kalau kesepakatan kelas itu sebetulnya hampir mendekati keyakinan kelas. Cuman kalau kesepakatan kelas itu sebatas hal-hal yang kita sepakati bersama, baik itu antara teman-teman dalam satu kelas dengan guru yang masuk di kelas itu, sehingga dengan kesepakatan kelas itu nanti akan muncul suatu apa ya namanya, ya kesepakatan itu kita saling mengetahui gitulah bahwa kita harus seperti ini, kita sepakat seperti ini. Kalau yang nanti melanggar kesepakatan itu ya berarti dia tidak punya rasa, istilahnya itu rasa tanggung jawab yang kuat terhadap kelas itu, misalnya kayak gitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu memang semua otomatis muncul dari dalam anggota kelas itu, dan untuk pembuatannya juga kita bersama-sama. Jadi di situ nanti guru hanya mengarahkan, semua murni dari murid untuk menentukan keyakinan itu. Terus ini untuk pertanyaan yang kedua ini menarik sekali ya, ini. Izin Bu Nur mungkin Santi bisa ya, langsung mohon izin saya berpendapat untuk yang kedua. Oh ya, oke deh kalau gitu saya kasih kesempatan Bu Nur Santi karena saya juga gatel nih pengen tahu nih. Nanti untuk penguatan kepada Ibu Andri. Ya, monggo, ya. monggo, Jadi Bu. ini pertanyaan dari Bu Sriwidianingsih ya. Bu, maaf, saya kepala sekolah baru. Nah, bisakah cara disiplin positif untuk murid itu diterapkan untuk guru? Karena bagaimana seorang guru itu mau menerapkan disiplin positif muridnya, sementara gurunya sendiri kurang disiplin. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya, bagus sekali. Ini dari kepala sekolah ya. Jadi memang disiplin positif itu sebetulnya diterapkan itu untuk seluruh anggota sekolah. Jadi tidak hanya khusus murid, tetapi juga untuk guru, karyawan, dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Nah, jika ada guru yang ternyata kok tidak mau menerapkan disiplin positif, sementara muridnya itu istilahnya harus dituntut punya disiplin positif, ya maka mau tidak mau guru itu juga harus mengikuti, ya harus merubah diri, harus menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu tadi yang saya sampaikan, kalau tidak bisa muncul dari dalam diri kita secara internal, maka ada orang lain yang harus membantu ya, menerapkan disiplin positif itu. Kalau gurunya tidak mau didisiplinkan dalam hal ini oleh keinginannya sendiri, maka kepala sekolah itu nanti yang akan berperan sebagai pihak eksternal
untuk mendorong guru tersebut melakukan disiplin positif. Agar nanti jika dilihat muridnya itu juga bagus, oh ternyata Bapak Ibu guru juga memberikan contoh teladan yang bagus. Jadi tidak hanya asal ngomong, asal bicara, muridnya diperintah-perintah, disuruh-suruh untuk melakukan hal-hal kebaikan, cuman gurunya tidak melakukan. Itu kan nanti efeknya nggak baik juga penilaian murid terhadap guru. Ternyata gurunya cuma bisa ngomong doang, kayak gitu. Nggak ada tindakan nyatanya. Tapi kalau memang gurunya itu harus memberikan contoh suri teladan itu lebih bagus ya, dan memang harus seperti itu. Jadi guru itu kalau istilah bahasa Jawa digugu dan ditiru. Jadi sebagai contoh, teladan, panutan dan sebagainya. Jadi berikanlah hal-hal yang positif. Jadi terapkanlah disiplin positif itu mulai dari gurunya, baru nanti kita ajak ya seluruh murid itu juga melakukan disiplin positif. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Nanti Luar biasa, untuk penguatan terima kasih. kita kembalikan kepada Ibu Andri. Ya, terima kasih Terima kasih Bu Pak Rahmat. Nanti. Ya. Mungkin Bu Andri nih bisa memberikan sedikit penguatan nih Bu, karena pertanyaannya sangat menarik nih ya Bu ya. Monggo Bu Andri, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama dulu ya tentang tata tertib. Tadi saya setuju sudah disampaikan oleh Bu Santi. Keyakinan kelas tadi memang isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal ya. Tidak ada di dalam keyakinan kelas itu peraturan. Semuanya itu adalah nilai-nilai. Jadi respect atau tadi kenyamanan, keselamatan gitu ya. Kalau kesepakatan kelas apa? Itu yang penting memang prosesnya ya, ada kesepakatan di situ. Isinya bisa ada nilai-nilai kebajikannya boleh. Kita sepakat saling hormat menghormati antar anggota kelas 5A misalnya. Terus kita sepakat kalau mau bertanya angkat tangan dulu misalnya. Nah, itu kan sebetulnya bukan nilai-nilai kebajikan ya kalau angkat tangan dulu, tapi di balik itu sebetulnya ada nilai kebajikan yaitu respect gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dalam kesepakatan kelas itu silahkan boleh digabung antara peraturan dengan nilai-nilai kebajikannya gitu. Yang penting tadi sepakat dibicarakan. Prosesnya mirip dengan keyakinan kelas, tapi kalau keyakinan kelas dikerucutkan lagi ke nilai-nilainya. Jadi yang memayungi semua tindakan-tindakan gitu ya. Jadi karena kalau kita bikinnya peraturan itu bisa banyak sekali peraturan gitu ya. Karena variasi tindakan anak itu setiap harinya tuh bisa macam-macam. Kalau kitanya bikin peraturan nanti anak-anak jadinya berusaha mencari cara untuk mengakali peraturan. Loh kan peraturannya gitu, Bu. Peraturannya rambutnya misalnya tidak kena kerah ya misalnya gitu. Padahal abis itu dia membuat rambutnya itu misalnya ada jalan semut di tengahnya gitu ya. Itu kan nggak ada di peraturan, Pak. Ini rambut-rambut seperti ini kan rapi. Ini. Nah, kalau kita bicaranya peraturan nanti akan macam-macam sekali karena sikap anak bisa muncul sangat bervariasi. Makanya kita buatnya keyakinan kelas sehingga lebih universal di situ dan anak-anak paham mengapa ada peraturan. Kira-kira itu ya bedanya. Kemudian pertanyaan kedua, bisakah cara disiplin positif untuk murid diterapkan pada guru? Tadi saya sudah singgung sedikit, sangat bisa sekali. Kita bisa menerapkan yang tadi ya, 3 motivasi perilaku manusia. Itu juga sangat bisa buat orang dewasa. Kemudian 5 posisi kontrol ya. Kalau sebagai kepala sekolah sering pakai posisi penghukum, ya guru-gurunya ikut dengan perintah kepala sekolah, tapi karena takut gitu ya, karena takut dihukum mungkin gitu ya. Tapi kalau kepala sekolahnya pakai posisi manajer, tentunya akan muncul kesadaran diri dari guru. Bapak Ibu kepala sekolah juga boleh loh membuat keyakinan sekolah untuk guru-guru. Di rapat guru itu boleh, kita mau sekolah kita seperti apa nih gitu. Misalnya kalau kerja tim seperti apa, tenggang rasa misalnya, saling membantu, saling menghargai pendapat gitu. Kalau mau rapat guru
Misalnya datangnya tepat waktu gitu. Nah, itu bisa dibuat keyakinan kelas untuk guru-guru gitu. Jadi sangat bisa ya Bu Sriwidianingsih. Baik, Oke, terima kasih banyak Bu Nur Santi, Bu Andri, keren banget. Jawabannya sangat ngena nih Bu. Wah, luar biasa. Bahkan tak terasa nih waktu ternyata sudah lewat ya. Luar biasa Iya, nih. Wah, karena saking menariknya ini. Bu Arni, iya. Bu Nur Santi, Bu Andri, memang disiplin positif ini jadi sesuatu yang penting banget nih ya untuk kita bisa pahami bersama, kita terapkan dalam mengelola kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kapan nih absen? Mohon bersabar ya Bu, sebentar lagi nih saya akan bagikan nih ya link absen dan link refleksinya. Mungkin kita kasih kesempatan satu penanya nih dari Bapak Ibu yang mau bertanya langsung nih dengan narasumber kita, bisa langsung gunakan fitur raise hand-nya. Silahkan, saya akan lihat dari tempat saya Bapak Ibu ya, siapa yang pertama kali raise hand akan saya beri kesempatan. Monggo Bapak Ibu, silakan yang ingin langsung nih bertanya langsung nih menyampaikan kegelisahannya. Oke, ini ada Bapak Capdin Jombang nih ya. Dari SMA mana nih? Bisa mungkin? Nggih. Silakan. Bapak atau Assalamualaikum. Ibu nih? Oh, Ibu, mohon Ibu, maaf. nggih. Bu. Nggih, Monggo, Bu. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terima kasih dengan ilmunya pada malam hari ini. Saya banyak sekali menimba ilmu dari para narasumber. Kemudian yang saya ingin tanyakan, dari keyakinan budaya positif tadi, itu kan mayoritas bersumber dari kita dulu. Dalam artian anak itu kita giring untuk menuju ke apa yang kita inginkan. Dalam artian bagaimana cara meyakinkan anak itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana menyadarkan anak tanpa kita tuntut atau tanpa kita memberi contoh lah misalnya. Dalam artian anak itu bisa terbiasa atau sadar dengan sendirinya. Sehingga untuk yang di sistem institusi itu kan anak itu melihat bahwa aku ini salah dengan konsekuensi seperti ini, dengan imbalan seperti ini. Nah, bagaimana supaya anak itu sadar sendiri bahwa dia itu sebenarnya salah dan harus memperbaiki diri. Biasanya selama ini yang saya hadapi, anak itu biasanya kita giring dulu bahwa zaman ini kesalahannya seperti ini, misalnya melanggar gini gitu, melanggar ketertiban atau melanggar tata tertib seperti ini. Jadi zaman harus seperti ini gitu. Nah, bagaimana cara supaya anak itu bisa kebiasaan atau kalau istilahnya istiqomah lah untuk bisa positif tanpa kita tuntut gitu. Baik, Bu, Mungkin terima itu. kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin mewakili banyak pertanyaan ini, Bu, kegelisahan guru-guru nih. Mungkin saya kasih kesempatan Bu Andri ya, Bu ya, karena mengingat waktu ini. Mungkin Bu Andri bisa, Bu, memberikan penguatan atau jawaban nih, Bu, dengan kegelisahan kami para guru nih, Bu. Silakan, Bu Andri. Iya. Terima kasih Pak Abdul Rahmat. Bagaimana menyadarkan anak tadi ya pertanyaannya, biar sadar sendiri gitu ya. Biasanya oleh ibu anak digiring gitu, terus diberi tahu tentang pelanggarannya. Sebetulnya apa yang ibu lakukan dengan mengajak anak berdialog tadi itu sudah awal yang bagus, ibu ya. Jadi tidak langsung kamu salah ini gitu ya, tapi ada. Nah, mungkin istilah menggiring itu ya Bu, yang mungkin saya masih perlu tahu lagi prosesnya seperti apa. Karena kalau Ibu jadi posisi manajer, itu sebetulnya Ibu ada itu menggiringnya tuh ada gitu ya. Karena kan kita sebetulnya punya bayangan, punya pandangan tentang nilai-nilai apa yang sebetulnya anak ini langgar nih gitu.
Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya itu sedang menggiring anak untuk berpikir reflektif gitu ya tentang tadi saya salahnya apa ya gitu. Jadi ketika ditanya misalnya apa yang membuat kamu terlambat pagi ini, misalnya anak terlambat gitu ya, apa yang membuat kamu terlambat? Oh tadi malam saya nonton YouTube sampai malam misalnya gitu. Terus akhirnya saya bangunnya kesiangan gitu. Terus apa yang kamu lakukan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah mungkin ya, atau keyakinan kelas? Tidak, yang mana yang kamu langgar? Ini yang menghargai waktu, misalnya di situ di keyakinan kelas kita ada salah satunya menghargai waktu. Berarti saya tidak menghargai waktu, belum bisa mengelola waktu dengan baik. Oke, kalau gitu besok lagi apa yang bisa kamu lakukan biar ini tidak terjadi lagi gitu. Tapi pertanyaannya terbuka ya Bu, jangan misalnya oh jadi kamu harus besok lagi harus ini. Nah itu bukan manajer ya kalau ngasih tahu seperti itu. Tapi kita bertanyanya apa yang bisa kamu lakukan? Oh berarti besok saya tidurnya lebih cepat misalnya. Oh apalagi yang bisa kamu lakukan biar kamu nggak bangun terlambat. Oh saya minta dibangunkan. Oh saya setel alarm misalnya seperti itu. Jadi ada solusi dari si anak dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Sehingga muncul kesadaran. Nah kalau itu udah sering Ibu lakukan, kemudian ada keyakinan kelasnya, itu akan menciptakan kesadaran itu akan muncul Bu, tapi memang nggak bisa simsalabim. Jadi memang sering anak-anak diingatkan kalau ada yang melanggar di kelas juga boleh dilakukan refleksi sama-sama. Misalnya sebelum pulang Ibu bertanya, hari ini Ibu mau tahu siapa ya yang sudah melakukan nilai kebajikan yang ini nih, yang mandiri misalnya dari profil pelajar Pancasila. Di situ anak-anak cerita, oh tadi saya mandiri begini. Oke, yang mandiri. Nah sekarang kalau yang sudah melakukan gotong royong siapa? Gitu. Jadi itu internal motivasi, bukan dari guru. Misalnya guru bilang, Ibu senang deh hari ini Ibu melihat tadi si A membantu si B udah gotong royong ya. Padahal si C bantu juga, Ibu nggak lihat. Jadi nggak disebut. Nah si C-nya kan jadi, oh kok saya nggak disebut gitu ya. Karena itu lebih baik diberi kesempatan kepada semua anak untuk menyampaikan apa pengalamannya, apa yang sudah dilakukan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu menimbulkan motivasi dari dalam, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, itu nanti akan muncul sendiri Bu kesadarannya. Tapi memang harus konsisten, nggak bisa hari ini dilakukan besok enggak gitu. Jadi butuh proses ya Ibu. Semangat. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Andri. Pencerahannya nih sangat mencerahkan ya gitu ya. Makin terang nih kita nih Bapak Ibu guru nih dalam menerapkan disiplin positif nanti. Wah luar biasa. Tak terasa nih Bapak Ibu bahkan sudah melebih ya. Sabar Bapak Ibu ya. Baik, mungkin kita akan langsung masuk ke berikutnya. Ini adalah kita lihat penguatan ini ya. Penguatan dari para narasumber kita nih. Mungkin 1-2 kalimat yang kalau saya bilang nendang dan nancep nih para ibu-ibu hebat nih untuk rekan-rekan kita nih, para bapak ibu guru. Mungkin saya mulai dari Ibu Arniti. Silakan Bu untuk penguatannya, closing statement-nya nih. Monggo Bu Arniti. Baik, terima kasih Pak. Jadi singkat, padat, dan jelas nih ya Pak ya. Nah, monggo Bu. Oke, jadi penguatan dari saya mudah-mudahan dengan keyakinan kelas dapat membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid sehingga mereka merasa dihargai, mereka senang dan bisa menganggap sekolahnya itu sebagai rumah kedua. Itu saja. Wah, keren Bu Arniti. Sekolah itu adalah rumah kedua ya Bu ya. Luar biasa. Berikutnya nih kita ke Yogyakarta nih, Bu Nur Santi. Silakan Bu, 1-2 kalimat yang menendang nih Bu. Monggo Bu. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi untuk bisa menerapkan disiplin positif dengan baik, kita harus bergerak, dan menggerakkan. Jadi dari dalam diri, kemudian kita jalani, dan kita menggerakkan lingkungan sekitar kita.
Itu Luar saja Pak Rahmat, terima kasih. biasa. Guru penggerak kita ini saya jadi pengen banget Bu ikut guru penggerak. Cuman masih masih pengalamannya belum nyampe nih. Ayo Pengen dong ikut dong banget Pak nih. Rahmat. Iya Bu, nunggu pengalaman nih Bu gitu. Jadi memang kalimatnya menendang dalam arti yang positif banget ini Bu ya. Luar biasa nih, nancep nih ke Bapak Ibu guru. Yang terakhir nih dari Bu Andri nih, kira-kira apa nih Bu kalimat pamungkasnya nih Bu untuk webinar kita pada malam hari ini? Silakan Bu. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ya, suportif ya untuk anak-anak kita berkembang sesuai potensinya sehingga mereka bisa jadi anak-anak merdeka yang melakukan sesuatu karena nilai-nilai kebajikan dan mereka menjadi generasi yang berkarakter, berakhlak mulia ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita idam-idamkan. Dengan Bapak Ibu guru yang menerapkan disiplin positif, tentunya ini akan bisa kita wujudkan sama-sama. Terus mencoba Bapak Ibu terus melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wah, luar biasa Bu Andri. Bahkan tadi ada yang chat nih Bu di kolom chat. Kapan-kapan undang Bu Ya. Andri lagi nih gitu ya. Memang kita butuh banget nih, Bu pencerahannya nih. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Arniti, Bu Nur Santi dan Bu Andri atas berbaginya pada malam hari ini. Semoga bisa ngena nih ke Bapak Ibu guru dan para pemirsa kita nih ya yang nonton nih. Luar biasa udah 1000 bahkan di YouTube juga udah banyak. Luar biasa banget nih Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu nih dengan Bapak Ibu guru nih. Yuk kita refleksi sejenak Bapak Ibu. Silakan mengisi refleksi yang sudah dibagikan oleh tim yang ada di kolom chat ya. Refleksi webinar dan juga absensi serta umpan baliknya ada di dalam kolom chat Bapak Ibu. Silakan bisa diisi Bapak Ibu ya. Dari webinar ini saya baru tahu bahwa apa gitu. Kemudian yang kedua, langkah konkret yang akan saya lakukan dalam mengelola kelas dengan disiplin positif ini apa nih? Silakan Bapak Ibu disampaikan, dituliskan gitu ya. Kami memohon maaf sekali Bapak Ibu ini karena terlebih 18 menit sekarang ini, tapi lebihnya memang luar biasa. Lebihnya adalah karena materinya memang daging banget gitu ya. Bisa kita terapkan banget nih Bapak Ibu. Dan itu akunya nggak bisa doa sesudah tidur. Wah, pintar, ada yang sudah bisa doa sudah tidur. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya daftar hadir umpan balik, silakan diisi, sudah dibagikan di kolom chat. Monggo, mungkin kita masuk ke sesi foto bersama nih. Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin kita foto bersama dulu. Iya, Bapak Ibu, karena di sini di saya aja udah ada 33 slide ya. Jadi mungkin saya tidak bisa satu persatu gitu. Jadi saya berikan waktu nih Bapak Ibu 30 detik nih. Monggo silakan Bapak Ibu untuk bisa screenshot. Kita sebarkan senyum terbaik ya, senyum disiplin positif kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa dinyalakan on cam gitu ya, yang bagi yang bisa kita foto bersama dulu, kita senyum, Bu Arniti, Bu Andri, Bu Nur Santi. Ya, silakan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang luar biasa yang sudah hadir masih bertahan pada malam hari ini. Tak terasa ya, sudah lebih, tetapi kita bisa sama-sama masih bertahan di sini. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan hadir menyimak pemaparan-pemaparan dari narasumber kita yang hebat-hebat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arniti, kepada Ibu Nur Santi, dan Ibu Andri, para narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini sudah berbagi tentang bagaimana penerapan disiplin positif di dalam mengelola kelas. Bapak Ibu yang mau mempelajari lebih dalam lagi, bisa langsung berkunjung nih ke PMM nih. Silakan ke platform Merdeka Mengajar.
buka pelatihan mandiri, kemudian pilih topik disiplin positif. Nah, bisa menggali lebih dalam lagi nih Bapak Ibu di pelatihan mandiri. Kami ingatkan lagi Bapak Ibu, silakan share pengalaman belajar hari ini di media sosial dan jangan lupa hashtagnya #kurikulum merdeka di PMM. Kemudian tag Instagram akun @ditjen.gtk.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu, sebelum saya tutup nih, saya mau satu kali lagi pantun penutup nih Bapak Ibu. Hati yang perih karena cemburu, mencipta luka sakitnya tak terhingga. Terima kasih Ibu dan Bapak Guru. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya Abdul Rahmat, mewakili tim PMM pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak materi Terima dari kasih. Ibu. Semoga berhasil. Sehat selalu. Selalu lancar semua, banyak rezekinya. Terima kasih, Ibu, Terima kasih. yang absensinya saya juga. Semoga bisa Sekarang kasih